tafsirannya ya. Seperti biasa tafsirannya kita pakai tafsiran daripada pertama Ibnu Katsir. Nama kita tafsirnya Tafsir Quranil Azim. Kemudian tafsir Tabari kita pakai juga Jami'ul Bayan, sama Jami'ul Ahkamul Quran Imam Qurtubi, dan Ma'alimut Tanzil Imam Al-Baghawi. Tapi tidak semua kita bacakan tafsiran itu semua satu ayat mau 1 jam tuh kalau mengikut ini ya. Wah, tafsiran ini ada dia khusus. Ini penjelasan sedikit ya biar mengerti. Jadi Al-Quran ini ada ulama yang mentafsirkan semua sekaligus. Itu dia, itu namanya tafsir ummahat. Ummahat ini umum, induk, tafsir induk. Jadi satu Al-Quran itu dia tafsir semua. Dan itu tadi yang kita sebut tafsir induk yang tadi, itu banyak lagi. Ibnu Zawji, Ibnu Qayyim, ada lagi nanti tafsirannya. Itu ada versi kedua tafsiran yang disebut apa dia, tafsiran ammah. Ammah itu umum dia. Jadi dari mana dia nak mulai terserah. Ada dia yang tafsir ma'asirat atau maksurah, tafsiran per surat. Surat Al-Baqarah jadi tafsirnya, nanti surat lain tak ada di tafsirnya. Iya, per surat di tafsirnya. Itu isinya ada dan nanti ayat maksurat, ya kan? Ayo macam-macam. Sama juga ilmu hadis pun begitu juga. Ulama Imam Bukhari dia mengumpulkan dia sekitar 9.000 hadisan di dalam Sahih Bukhari. Tapi dia meneliti hadis tu ratus ribu. Diseleksinya tuh mana yang sanad-sanadnya itu sahih aja dibuatnya, dimasukkannya. Yang agak-agak lemah sedikit tak dimasukkannya, dhaif tak dimasukkan dia. Jadi ulama yang mentafsir kitab Al-Quran ini sebanyak rata-rata itu ulama hadis mentafsir Al-Quran. Ulama Al-Quran, ulama tafsir, kadang dia mensarah hadis. Banyak, karena gini, kita buka tafsiran Al-Quran itu nanti penjelasannya tuh muncul nanti hadis di situ. Ayat ini berkaitan dengan hadis ini, riwayat Sipolan bin Sipolan disebutkan. Nanti kalau kita buka kitab sarah hadis, dia gitu juga. Dia satu hadis yang dibahas, nanti penjelasan nanti masukkannya ayat Al-Quran. Dibalik-balik dah. Di situ-situ dia. Jadi bagus tidak macam bagus karena memahamkan gitu. Ada namanya tadabbur Quran, tadabbur Quran tuh. Dia seperti itulah. Kalau materi pengkajian tuh, contoh gini, saya malam ini ingin membahas masalah riba. Itu saya kumpulkan semua ayat tentang riba dari Al-Quran dan semua hadis dari hadis saya kumpulkan. Itu saya atur yang mana pertama mau dibacakan, yang mana pertama sesuai dengan apalah tata tertibnya tuh. Jadi ulama-ulama itu seperti itu. Jadi Al-Quran ini pun itu tidak sembarangan boleh kita terjemahkan sesuai bahasa. Contoh gini, saya misalnya bisa bahasa Arab kan, tidak boleh saya menerjemahkan Al-Quran ini dengan ilmu bahasa Arab saya, tak boleh. Pernah saya jelaskan kan surah Al-Baqarah itu zahaballah binurihim wa tarakahum, ya kan? Zahaballah binurihim. Kalau dia orang yang tahu bahasa Arab tapi tak tahu tafsir ya, zahaba pergi, Allah bi dengan, nur cahaya, him mereka. Berarti kalau orang yang tidak tahu tafsir cuma bisa bahasa Arab, dia arti begini, Allah pergi dengan cahaya mereka. Apakah sesuai dengan arti sebenarnya? Tidak. Malah bertolak belakang. Masa Allah pergi dengan cahaya mereka?
Berarti mereka itu punya cahaya. Siapa mereka itu? Sementara dari Al-Quran disebutkan him itu kembali ke Bani Israel. Masa Bani Israel punya cahaya? Nah, jadi kan begolau kalau kita menjelaskan Al-Quran tanpa tafsiran. Harus pakai pedoman. Ini minimal satu tafsir bahwa Ibnu Katsir entah jalan lain. Kalau jalan lain tuh nama tafsir dia dia kategori tafsir ma'asir, surat. Dia tuh banyak tuh pembagiannya nanti. Dan bahaya kalau kita mentafsir sembarangan. Jadi pandai kita pun kadang itulah disitulah letaknya kesalahan kita nih. Berani kita ngambil Al-Quran, baca artinya. Dan setelah sampai kepada mereka kita begini, jelaskanlah gini-gini, entah kemana-mana lagi nanti tuh. Mereka itu bisa pula ke mana-mana. Padahal mereka itu dimaksud di sini itu Bani Israel. Kalau dalam ayat ini kan, dari mana kita tahu dia yang dimaksud itu Bani Israel? Dari tafsiran itu tadilah disebutkan. Jadi bahayanya kalau membaca menjelaskan, apalagi kalau kita sendiri, kadang kita kan ingin kan, kadang-kadang membaca ayat kita baca artinya tuh. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu ini siapa ya? Kan bingung awak kan, jadi maksud tidak aku kan, jadi kan katanya kan ketika ayat Quran berbunyi ke kamu, anggaplah kamu tuh kau, aku tuh Allah, kata Allah. Kalau bunyi dalam Quran tuh ana, itu Allah, atau awalnya itu Allah. Kalian tuh kembali kepada kalian. Kalau tafsiran bebas, kalau tafsiran aslinya kembali lagi yang dimaksudkan ayat ini kepada siapa. Itu bahaya mentafsir. Maka pedoman saya pribadi sebelum menyampaikan ilmu itu mentafsir ini, saya dari rumah udah baca-baca itu duluan. Buka tafsir ini, buka tafsir ini, takut akan salah sampai. Makanya setiap akhir pengajian saya sampaikan yang benar datang dari Allah, yang salah. Sebab itu bahaya. Kita masuk ke tafsiran. Walaqad atayna Musa. Apa di situ artinya tuh? Kalau menurut dari Al-Quran terjemahan itu, dan sungguh, laqad itu sungguh, sudah. Atayna, telah kami berikan, itu fi'il madhi. Na itu kembali ke Allah, na itu kembali ke Allah. Kenapa pakai na dia? Kenapa tidak pakai ataitu, kata Allah kan? Hendak menyatakan kenapa pakai na itu Allah untuk memberitahu sama kita tentang kebesaran Allah lah, kekuasaan Allah lah. Allah selalu pakai kalimat nahnu. Nahnu itu artinya kan kami. Jadi Allah tuh rame gitu. Tidak, itu untuk menjelaskan bahwa Allah itu kuasa, sangat berkuasa, sangat besar kuasa dia, paling berkuasa. Jadi itu yang cocok. Inna nahnu nazzalna zikra, kami yang turunkan Al-Quran, katanya kan. Kami itu siapa? Allah. Musa al-kitab, kepada Musa al-kitab. Alkitab nih kini kalau kita tidak baca tafsir begalau nih. Ini Alkitab maksudnya apa nih? Musa al-kitab, kitabnya Musa, Alkitabnya Musa. Kalau kita pakai akal-akal sekarang, Alkitab itu apa? Injil yang dipegang orang Nasrani itu kan? Bukan itu. Ini yang dimaksud Alkitab di sini adalah kitabnya Nabi Musa. Apa itu? Taurat. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan kami susulkan setelah itu, setelah Nabi Musa itu, kepada Rasul yang lain. Rasul disampai Musa turun kitab Taurat. Setelah Nabi Musa, Nabi apa? Harun itu hidup bersama dengan Musa itu berdua. Nabi Harun dan Musa hidup bersamaan.
menyeberangi Laut Merah bersama, ya kan? Setelahnya yang Nabi megang kitab Isa. Isa pun mendapatkan kitab. Musa dapat kitab, Isa dapat kitab. Kitabnya Musa Taurat, kitabnya Isa Injil. Beda deh. Cuma dalam penyebutan tetap kitab. Al-Qur'an pun disebut kitab. Taurat kitab, Zabur kitab, Injil kitab. Jadi kalau tidak membaca tafsir tadi, kitab bisa satu tafsiran dipakainya itu. Oh, Alkitab gitu dia kan. Padahal bukan. Kufaina min ba'di birrusul wa ataina Isa bin nama ini tadi. Dan kami berikan kepada Isa anaknya si Maryam, ibna Maryam, anaknya si Maryam, al-bayyinat. Di sini al-bayyinat dia kalau dalam tafsiran Tabari disebutkan bayyinat ini seperti mukjizat. Mukjizat. Setiap nabi punya bayyinat. Maksud di sini kalau Imam Tabari menyebutkan dalam tafsiran tadi, bayyinat itu Nabi Musa membelah Laut Merah. Kemudian Nabi Musa menotok tongkat dia, keluar 12 mata air, ya kan? Itu bayyinat namanya. Bukan kitab, itu bayyinat, ya kan? Isa diberikan Allah menghidupkan yang sudah mati. Orang yang lumpuh bisa sehat. Itu namanya bayyinat kalau dalam Al-Qur'an menurut tafsiran Imam Tabari. Tafsiran gitu baca. Jadi kan jelas kan? Oh, bayyinat itu rupanya nak mukjizat itulah rupanya. Setiap nabi bayyinat itulah dia. Arti sebenarnya apa bayyinat itu? Bukti-bukti kebenaran. Nabi itu diberikan mukjizat, itulah nubuah. Nubuah itu bukti kenabian dia. Kalau Nabi tidak punya mukjizat, tak mungkin. Karena Nabi punya mukjizat. Itulah untuk menunjukkan kenabian dia. Karena sebab kadang kenapa diberi mukjizat? Kadang umat-umatnya itu tidak langsung percaya. Apa yang mau percaya kalau tidak melihat keajaiban? Ya kan? Musa kami tidak beriman hatta narallah jahra, sampai kami melihat Allah. Apakah Allah tunjukkan dirinya? Tidak. Allah turunkan cahaya dari langit sehingga bukit pun terangkat saking melihat cahaya itu, terangkat. Nabi Musa pun pingsan melihat itu. Namun setelah dapat itu mereka pun tetap tidak beriman. Apapun itu tetap beriman. Inilah ngeri jahiliyah kuadrat. Pangkat 3 pun begitu ya jahiliyahnya tuh. Wa ayyadnahu biruhil qudus. Di sini artinya serta kami perkuatkan bayyinat tadi biruhil qudus, dengan ruh kudus. Kudus itu yang dimaksud apa? Dalam tafsiran Ibnu Tabari, Imam Baghawi disebutkan Jibril. Jibril. Beda tadi kalau Quddus sama Kudus. Quddus itu sifat Allah. Al-Malikul Quddusus Salam itu sifat Allah. Kudus itu udah nama. Tapi Jibril yang menguatkan mukjizat itu atau perantaranya itu kan Jibril. Al-Qur'an turun melalui siapa? Jibril. Jadi Ruhul Kudus ini Jibril. Salah kalau kita sebutkan itu Allah. Bukan Allah di situ ya, tapi Jibril. Afakullama ja'akum rasulum. Afakullama ini pertanyaan ini sebetulnya. Pertanyaan, mengapa setiap yang kami datangkan rasul kepada kalian? Kenapa setiap kami datangkan rasul kepada kalian? Kalian itu siapa? Bani Israel tadi kan? Bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Namun kalian pun tidak mau mengambil pelajaran dan tidak menginginkan apa tadi? Nabi itu tadi
Setiap Rasul dikirim selalu mereka inilah sifatnya nih, tak mau percaya walaupun mukjizat itu banyak. Malah nabinya pun dibunuh orang tuh, udah didustakan sebagian, ada dibunuh lagi nabi. Nabi itu bukan 25, Rasul jumlahnya 25, nabi itu berapa jumlahnya? 124.000 nabi. Banyak, tak nabi apa-apa aja. Ada nabi apa namanya yang katanya masih hidup ya. Saya pun tak pernah jumpa. Nabi Khidir, ya kan? Itu wallahu a'lam. Allah yang tahu. Itu ada namanya Nabi Uzair, nabi apa itu yang dipanah mati. Ada tuh nabinya nabi apa? Yang dia hanya bisa dibunuh dipanah sama masyarakat. Selagi satu doang yang mana tak mati-mati. Begitu semua membunuh, tapi syaratnya syahadat. Nah, beriman kepada Allah, tadi semua memanah dia, baru dia mati. Nabinya tuh macam-macam lah. Jadi intinya Bani Israel ini siapapun nabi atau rasul yang dikirim kepada orang tuh tak beriman. Sedangkan khusus saja Nabi Musa, mereka pun tidak mau beriman. Apalagi nabi-nabi yang melanjutkannya kan? Siapa nabi melanjutkan itu? Nabi Harun. Setelah Nabi Harun banyak lagi nabi-nabi lainnya. Baru masuk masa yang lain. Tapi kenapa dikonang disebut cuma 25 nabi? Karena inilah mukjizatnya yang apa? Yang paling nyata tuh mukjizat yang paling banyak. Udah itu nanti khusus lagi ada dia namanya ulul azmi, soter lagi, dia tidak semua nabi. Nanti kita bahas. Kemudian mereka ini la tahwa, tidak mengambil pelajaran, tidak menginginkan, anfusukum mustakbartum, oleh karena itu kamu menyombongkan diri. Udah dia gak menyombong bolak lagi Bani Israel ini. Fa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Sebagian daripada mereka mendustakan dan sebagian pada mereka pun membunuh Rasul itu, nabi itu. Wa qalu qulubuna ghulf, dan mereka berkata, qala dia berkata, qala dia dua orang dia. Qalu mereka berkata, wa qalu dan mereka berkata, qulubuna ghulf, hati kami sudah tertutup. Bal la'anahumullah, akan tetapi Allah melaknat mereka. Kalau Al-Qur'an terjemahan di situ kan tidak, artinya itu kan tidak. Jadi kalau menurut terjemahan itu nanti bisa error juga kalau tak mengerti. Bal la'anahumullah, tidak Allah melaknat mereka. Iya pula Allah tak melaknat. Di sini sebenarnya artinya bal itu akan tetapi. Berarti kembalinya itu betul. Jadi kan betul mereka ini diazab sama Allah bikufrihim, sebab karena sifat kafir mereka, ingkar mereka, kufur mereka kepada Allah. Faqalilam ma yu'minun, dan hanya sebagian kecil daripada mereka yang beriman kepada Allah. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, walamma, dan setelah dihadirkan kepada mereka kitab itu yang dimaksud di sini tahu Al-Qur'an. Nah, ini galau kalau tidak baca tafsir, galau. Ya kan, yang pertama kitab disebut Taurat, ini kitab kok bisa ke Al-Qur'an. Nah, ada sebabnya. Asbabun nuzul, ya kan? Kalau Al-Qur'an asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud namanya, bukan asbabun nuzul kalau hadis, wurud. Kitabun, ketika kami datangkan kitab Al-Qur'an min indillah, dari Allah Subhanahu wa taala, musaddiqan lima ma'ahum, yang membenarkan lima ma'ahum, apa-apa yang ada pada mereka. Pada Taurat itu, maksudnya pada mereka itu, pada kitab Taurat itu, Al-Qur'an membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat.
Karena pun Al-Quran menjadi pelengkap bagi seluruh kitab. Tapi beda, jangan nanti kita karena Taurat ini pun ada versi sekarang. Versi Ibrani itu udah beda sekarang, udah di apa namanya itu? Udah dicatat, di revisi. Al-Quran mana benar revisi kan? Ada pula ayat suci direvisi, kan menyalah. Kitab Taurat itu asli itu masih ada. Tapi disembunyikan lah, mungkin tak ditunjukkan. Saya pernah berdebat sama orang yang masih mengikuti agama Musa. Dia berkata dia memakai kitab Taurat. Setiap di Facebook tuh, setiap saya posting tentang Islam, dia posting tentang kitabnya itu Musa. Dia tunjukkan prasastinya tuh. Dia foto prasasti tentang bahasa dulu, bahasa Ibrani dulu. Mau apa tak ngerti kan, tahu bahasa macam mana, bahasa kuno dulu. Itu ada tempat Nabi Musa, tempat dia khusus, dia untuk berapa sama Allah. Itu disebutnya Nabi kami, Nabi Musa, kata dia kan. Ada tempatnya khusus, bukan Mekah, kata dia. Jadi kan kalau kita yang tidak punya pegangan tadi bingung, loh Musa kan Nabi kita, dia punya tempat tersendiri. Ada tuh fotonya ditunjukkannya. Kalau kita tidak ada ilmu pasti oh iya ya. Kembali kemari tadi, itu kan dulu sebelum ada Nabi Muhammad. Kita kan pengikut Nabi Muhammad, maka ikutin Nabi Muhammad. Walaupun ada prasasti lama peninggalan Musa entah siapa, entah Nabi Isa alaihissalam meninggalkan prasasti itu, yang kita ikuti kembali kepada Nabi Muhammad, Nabi yang akhir zaman itu, Nabi yang terakhir. Wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Wa kanu ini mereka, dan adapun mereka telah min qabl sebelum itu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, memohon kemenangan, meminta kemenangan. Itu berasal dari bahasa Arab fatah yaftahu, artinya membuka. Cuma dia udah masuk wazan istaf'ala, yastaftihun, berarti mereka meminta seperti apa? Astaghfirullah. Arti bahasa aslinya ghafara. Allahumma ighfir lana, ampunilah kami. Cuma kalau udah bertambah alif, sin, sama ta, itu udah beda makna.